Bab 991, kembali ke Pulau Bulan Sabit. Kali ini, dia tidak kembali ke pengadilan leluhur untuk tinggal di Dewan, terlalu tidak nyaman untuk tinggal di Dewan, jadi dia langsung pergi ke White Tiger Hotel dan memesan selusin suite besar. Pada saat ini, situasi sesak di White Tiger Hotel telah langsung teratasi. Akomodasi di sini sangat mahal, dan banyak penawar sudah check out sebelum lelang dimulai. Lelang sekarang berakhir, dan hanya sedikit yang tersisa di sini. Tidak akan semarak lagi sampai kontes pencak silat berikutnya dimulai. Jadi Tang San mengambil kesempatan ini untuk memesan suite untuk dirinya sendiri dan para tetua klan pohon emas biru untuk waktu yang lama, memungkinkan mereka untuk tinggal sampai akhir kompetisi. Dibandingkan dengan kondisi kehidupan Dewan Zuting, White Tiger Hotel jauh lebih baik. Para tetua secara alami sangat puas. Selanjutnya, tunggu saja di sini hingga kontes merekrut kerabat dimulai. Permintaan netralitas klan pohon emas biru belum mendapat jawaban positif dari istana leluhur. Kaisar Tianyang telah memberitahu Tang San bahwa jawabannya akan menunggu sampai akhir kontes seni bela diri. Dan sekarang pelelangan baru saja berakhir, dan masih ada lebih dari 10 hari sebelum kompetisi. Tang San hanya meminta semua orang untuk tinggal dan menunggu, dan pada saat yang sama mereka bisa menonton upacara di konvensi perekrutan seni bela diri. Siapa yang tidak ingin menyaksikan pertempuran menaklukkan kaisar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini? Tang San secara alami tidak akan menjadi penjahat, biarkan para tetua pergi dulu. Setelah tinggal di sana, Tang San diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan indera spiritualnya, terutama apakah ada indera spiritual kaisar yang menyelidikinya. Segera dia dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang peduli dengan sisinya. Namun, benar juga bahwa istana leluhur telah memperoleh begitu banyak dalam lelang super ini, dan telah mendapatkan sejumlah besar koin ametis. Diperkirakan para kaisar sedang merencanakan bagaimana menggunakan uang ini. Bahkan untuk istana leluhur, ini mungkin jumlah pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sekarang para kaisar harus dalam keadaan gembira. Sisinya baru saja stabil, dan sebelum dia dapat mengambil inisiatif untuk menghubungi Tuan Muda Mei, komunikator berdering. "Di mana kamu?" Tang San terhubung ke komunikasi, dan Tuan Muda Mei segera mendengar suara bertanya. "Aku di dekat White Tiger Hotel, apakah kamu bersama kakekmu?" Tang San bertanya. "Aku di sini, menunggumu." Suara Tuan Muda Mei sedikit rendah. "Oke." Tang San setuju, dengan cepat menghapus makeup dan berganti pakaian baru kemudian merak berubah menjadi merek dan mulai berteleportasi, langsung tiba di lantai atas White Tiger Hotel. Tidak ada orang lain di ruangan itu, hanya Tuan Muda Mei yang ada di sana. Melihat Tang San, penguasa kota Kerry City, patriark kontemporer dari klan monster merak, wajah kecilnya yang cantik tiba-tiba runtuh, dan dia melangkah keluar ke Tang San lengan. Melihat ekspresi sedih di wajahnya, Tang San merasa sangat tertekan sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. "Apakah kamu sudah berada di pelelangan sepanjang waktu? Apakah kamu tahu bahwa aku diganggu?" Tuan Muda Mei mengertakkan gigi. Batu giok nefrite hangat di lengannya, dan Tang San mencium rambutnya yang harum. "Aku selalu ada di sana, dan aku telah mengamati." "Tidak apa-apa, jangan marah, itu tidak sepadan." Bajingan klan pohon emas biru itu, jangan biarkan aku bertemu dengannya, jika tidak, dia akan melihat kemana-mana jika aku tidak mengalahkannya," kata Tuan Muda Mei dengan kejam. Tang San merasa pipinya sudah sedikit sakit, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bagaimana dengan pedang yang kamu foto? Jika kamu melihat situasi yang kamu katakan, untukmu, pedang ini lebih berharga daripada itu. Semua lot lainnya, sebenarnya Anda tidak perlu sedih, yang keluar kemudian terlihat bagus, tapi sebenarnya agak mencolok. Tidak ada satu lot yang benar-benar top notch." Petik 2. Tuan Muda Mei mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Bukankah pilar surga kaisar dari kita manusia adalah harta yang langka?" Tang San berkata dengan senyum masam, "Pengecualian itu, tetapi ada juga masalah. Pikirkanlah, jika kita benar-benar dapat menarik warisan darinya, bukankah istana leluhur tidak akan melakukannya? Meskipun ada beberapa manusia yang kuat, istana leluhur ingin menemukannya. Tidak sulit bagi dua manusia tingkat raja yang patuh untuk berkultivasi menjadi dewa iblis, tetapi pasti masih tidak mungkin untuk mewarisi. Jika tidak, warisan Kaisar Tianzhu setinggi 450 meter akan disiapkan untuk dilelang.
Saya memperkirakan bahwa Kaisar Tianzhu sendiri pasti sulit untuk menginspirasi warisan. Adapun artefak lain, itu bahkan bukan masalah. Roh elemen ringan itu relatif bagus, tetapi hanya bisa digunakan dengan atribut ringan, dan itu tidak cocok untuk kita. Belum lagi manik-manik kemalangan, artefak ini sendiri memiliki masalah yang sangat besar. Dengan efek serangan balik yang kuat, pengguna pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Itu dibentuk oleh sisi negatif yang kental dari keberuntungannya sendiri. Menggunakannya sama dengan membantu Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan serangan balik dari keberuntungan yang memadatkan. Terpecahkan, itu adalah artefak yang paling diadu. Adapun tubuh emas undead terakhir, saya pikir pasti ada masalah. Kembali dan tanyakan pada Kaisar Iblis Undead. Jika artefak itu sendiri tidak ada masalah, Iblis Undead itu adalah mustahil bagi Kaisar untuk mengeluarkannya untuk dilelang. Ini bukan untuk kepentingan Phoenix Api Undead, dan Phoenix Api Undead tidak kekurangan uang. Lelang ini sebenarnya setara dengan Kaisar yang mengubah cara mereka menghasilkan uang. Yang buruk adalah bahwa Kaisar Iblis Besar Tianhu memiliki darahnya sendiri dan hal-hal seperti Jewel of Doom, yaitu, karena kontes seni bela diri, jika tidak akan ada hal yang baik seperti itu. Jadi, tidak ada yang perlu dilakukan, marah, sangat mungkin bahwa Anda mendapatkan pegangannya. Pedang setan bayangan adalah hal yang benar-benar bagus, dan mereka tidak mengetahuinya. Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, kulit Tuan Muda Mei jelas sedikit membaik. Dia berdiri dari lengan Tang San, tangannya bersinar dengan cahaya, dan sudah ada topeng emas pucat yang halus. Dibandingkan dengan saat berada di panggung lelang, topeng hantu ini terlihat lebih halus, dengan garis sihir yang sangat halus di atasnya. Berikan padamu, itu tepat bagimu untuk menutupi identitas dan nafasmu. Aku mengambilnya untukmu, kata Tuan Muda Mei lembut. Terima kasih, istri. Tang San tidak sopan, dan langsung mengambil topeng Dewa Hantu. Siapa istrimu? Kamu belum menikah denganku. Tuan Muda Mei sedikit tersipu dan mau tak mau menamparkan dadanya. Tang San meraih tangan kecilnya dan berkata, setelah kompetisi ini selesai, itu akan dibenarkan. Aku akan menikahimu dengan cara yang jujur. Tuan Muda Mei mendengarkan kata-katanya, tetapi mata yang indah menunjukkan kekhawatiran. Tang San, apakah kamu benar-benar yakin? Di depan begitu banyak kaisar, jika kamu berakhir dalam kontes seni bela diri jika kita gagal, saya khawatir kita benar-benar harus melarikan diri. Saya hanya bisa menyerahkan posisi Patriark Klan Monster Merak dan melarikan diri bersama Anda. Pada saat itu, kami akan langsung pergi ke luar negeri. Tang San tersenyum dan berkata, apakah kamu begitu tidak percaya diri pada suamimu? Jangan khawatir, saya yakin. Jika kita tidak dapat melewati kompetisi ini, bahkan jika kita melarikan diri ke luar negeri, akan sangat sulit untuk menjadi kaisar. Jadi, ini saya harus menang kali ini. Ngomong-ngomong, saya ingin memperingatkan Anda, sekarang saya memiliki topeng hantu ini, akan lebih mudah bagi saya untuk menyembunyikan identitas saya. Setelah permainan dimulai, jangan cari saya, Anda akan menempatkan semua lawan Anda di belakang, perlakukan itu sebagai musuh. Bahkan jika kita bertemu, saya tidak akan memberitahu Anda bahwa itu milik saya selama pertandingan. Saya akan memilih untuk menang atau kalah dari Anda sesuai dengan situasi saat itu. Pokoknya, tujuan utamanya adalah untuk membiarkan Anda, kami pasti akan dapat bertemu di akhir dan menyelesaikan kompetisi. Tuan Muda Mei mengerutkan bibir merahnya dan berkata, kamu sangat yakin bahwa kamu pasti akan memenangkanku. Saya telah membuat kemajuan besar baru-baru ini. Bahkan kakek dan ayah baptis saya memuji saya. Mereka juga memberi saya banyak hal baik. Jika Anda bisa tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan Dewa Laut, mungkin bukan hal yang mudah untuk memenangkanku. Senyum di wajah Tang San semakin kuat, mari kita lihat kapan saatnya tiba, tapi sayang, bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Bab 992, Uang Muka. Saudari Mei, kamu menjadi semakin melayang baru-baru ini, dan kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Sister Mei, kata Tuan Muda Mei dengan marah. Oke, adikku, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Tang San berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, aku akan mendengarkan. Tuan Muda Mei memandangnya dengan waspada, dan selalu merasa bahwa senyumnya sedikit aneh. Tang San berkata, untuk kebahagiaan dan masa depan kita, di kompetisi seni bela diri berikutnya, jika kita bertemu, mungkin saya akan sedikit tersinggung. Setelah kompetisi selesai, setelah Anda mengetahui identitas saya yang ditutup-tutupi,
Anda harus memaafkan aku, kamu tidak boleh marah padaku, oke? Tuan Muda Mei memandangnya dengan curiga dan berkata, mengapa saya merasa bahwa Anda memiliki hati nurani yang bersalah ketika Anda mengatakan ini? Tang San tersenyum pahit, agar tidak mengungkapkan identitas saya di depan para kaisar itu, saya harus menyembunyikan diri dengan baik. Saudari terkasih, Anda harus memiliki banyak tubuh. Ini semua untuk kebahagiaan masa depan kita. Sekarang, kita akan benar-benar bisa terbang seperti laut luas dan ikan melompat ke langit. Ketika kita berdua menjadi kaisar, itu tidak akan dibatasi oleh kaisar saat ini. Tuan Muda Mei mengangguk ringan, dan berkata, mari kita lihat kapan saatnya tiba. Jika Anda benar-benar dapat memenangkan kompetisi untuk merekrut kerabat, dan membiarkan mereka tidak ragu, Anda dapat menikah dengan saya. Apa yang Anda gunakan? Aku tidak menyalahkanmu karena menutupi identitasmu. Tang San sangat gembira, memeluknya dan mencium bibir merahnya dengan paksa. Saudari Mei sangat baik. Sial, kamu belum menang. Kamu bukan pemenang kompetisi seni bela diri. Saya menyebutnya pembayaran di muka. Tang San tertawa. Tuan Muda Mei berkata, apakah kamu ingin melihat pedang iblis bayanganku? Ngomong-ngomong, apakah kamu mendapatkan sesuatu yang bagus di pelelangan ini? Tang San berkata dalam hatinya, aku mengambil semua barang bagus. Hanya tidak bisa memberitahu Anda. Saya memotret beberapa hal kecil, yang lebih praktis, dan beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai kebocoran. Jangan menonton Shadow Demon Sword di sini, saya khawatir napas Surah Excalibur akan terlalu kuat untuk ditutup-tutupi. Ayo kembali ke kota Kerry dan pergi ke pantai. Sekarang, Tuan Muda Mei tidak sabar untuk mencoba efek spesifik dari Shadow Demon Sword. Sekarang Shadow Demon Sword tersedot ke dalam Sea of Divine Consciousness oleh Sword Intent dari Surah Excalibur, dan keduanya tampaknya mengalami beberapa perubahan. Dia tidak pernah berani benar-benar mencobanya karena dia takut terlalu banyak gerakan. Baiklah, ayo lakukan sekarang. Lelang super sudah selesai. Kaisar mungkin sibuk membagi rampasan. Ayo pergi sekarang. Paling tidak diperhatikan. Ayo pergi. Ini baik. Keduanya datang ke formasi teleportasi di lantai 2 bersama-sama. Tang San mengangkat tangan kanannya, dan menara waktu dan ruang yang berkedip cahaya terdistorsi tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Menara waktu dan ruang tampak lebih jernih, dan di bawah pemeliharaan kesadaran Tang San yang konstan, efek dan efeknya menjadi semakin kuat. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Tuan Muda Mei, sebagai pengontrol ruang, merasakan yang paling jelas. Dia jelas merasa bahwa ruang di sekitarnya tampak berjalan lambat, seolah-olah terputus dari dunia aslinya. Variasi, seolah-olah ruang menyusut dalam waktu, dan semuanya menjadi ilusi. Cahaya ilahi melintas di mata Tang San, dan saat berikutnya, formasi sihir diaktifkan dengan tenang, dan sosok mereka langsung menghilang tanpa jejak. Namun, udara di sekitar formasi teleportasi masih dalam keadaan terdistorsi. Sinar cahaya dari formasi sihir perlahan dilepaskan, berubah perlahan, dan bahkan aura energi berubah sangat lambat. Pada tingkat perubahan energi ini, tidak akan ada limpahan energi sama sekali. Ini adalah misteri menara ruang dan waktu. Dengan peningkatan kultivasi Tang San, kekuatan menara ruang dan waktu telah meningkat. Sekarang menggunakan teleportasi di sini, selama Tang San memikirkannya, bahkan Yang Agung Kaisar Setan Harimau Putih tidak dapat mendeteksinya. Pada saat dia menyadarinya, mungkin Tang San dan Tuan Muda Mei sudah kembali. Satu-satunya hal yang dapat dirasakan oleh Tuan Muda Mei adalah distorsi lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya, dalam proses perjalanan melalui ruang angkasa. Ini adalah waktu terbaik untuk mengalami kekuatan luar angkasa, terutama jika dia tidak membutuhkannya untuk mengontrol teleportasi. Dia dapat mentransfer semua perhatian diberikan pada perasaan misteri ruang. Tampaknya tidak terlalu lama berlalu, dan semua yang ada di depanku menjadi jelas. Semua pemandangan di sekitarnya masih tampak sedikit lamban, tetapi secara bertahap kembali normal. Suara gelombang laut mengikuti, dan Tuan Muda Mei tertegun sejenak. Tanpa transit, mereka sudah tiba di Pulau Bulan Sabit di kota Jianmu. Transmisi langsung jarak sangat jauh. Tang San, yang ada di sampingnya, menatapnya sambil tersenyum, dan mengambil kembali menara ruang dan waktu di tangannya. Dia telah meningkat lagi dan kekuatannya telah meningkat. Tuan Muda Mei segera menentukan perbedaan Tang San. Penggunaan kekuatan waktu dan ruangnya begitu harmonis, ini jelas merupakan perasaan kontrol penuh. Merasakan manipulasi energi Tang San,
kepercayaan diri asli Tuan Muda Mei sangat berkurang. Dalam persepsinya, dia dan Tang San memiliki kontrol yang sama atas energi spasial, tetapi tingkat kontrolnya berbeda. Ayo, lepaskan pedang iblis bayangan, akan kutunjukkan padamu. Tang San berkata kepada Tuan Muda Mei sambil tersenyum. Oke, Tuan Muda Mei mengangguk, rohnya sedikit bergetar, terinspirasi oleh indera ilahinya, dan pada saat berikutnya, niat pedang yang mengejutkan meledak dari tubuhnya yang tidak dapat ditekan. Cahaya merah melesat ke langit, dan pada saat yang sama, cahaya pedang hitam meledak. Pada saat itu, aura tajam Tuan Muda Mei bahkan terasa dingin di tubuh Tang San di sampingnya. Beberapa tanda garis keturunan pertahanannya hampir dipicu oleh stres, langsung membuat kulitnya menjadi gelap emas. Tuan Muda Mei juga sedikit terkejut. Inten pedang dari Asura Excalibur jelas jauh lebih aktif dari sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah setelah inten pedang ini keluar dari tubuhnya, dia bahkan merasa sedikit ceria. Seolah-olah dia memanggil sesuatu ke udara. Perkuat pikiranmu dan kendalikan niat pedangmu. Tang San mengingatkan. Tuan Muda Mei dibimbing oleh indera ilahi dan mengendalikan niat pedangnya. Niat pedang dari pedang ilahi Sura perlahan jatuh kembali, berubah menjadi cahaya pedang merah sepanjang 10 meter yang melayang di depannya. Cahaya pedang ini jelas jauh lebih kuat daripada saat dia berkultivasi sebelumnya. Pedang hitam pekat diselimuti cahaya pedang, dan itu juga sedikit bergetar. Tang San berjalan ke sisinya, posisi dewa sedikit berfluktuasi, dan kesadaran ilahi terselubung. Mengandalkan hubungan dekatnya dengan pedang ilahi Asura, dia juga diam-diam merasakan perubahan pedang ilahi ini saat ini. Setelah beberapa saat, ekspresi Tang San menjadi sedikit aneh. Tuan Muda Mei juga merasakan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Tang San, berkata dengan agak ragu, bagaimana menurut saya bahwa niat pedang dari pedang ilahi Sura dapat mengandalkan pedang setan bayangan. Tang San mengangguk, dengan senyum kuat di wajahnya, sayang, kamu benar-benar menemukan harta karun. Penilaianku benar, untukmu, efek dari pedang sihir bayangan ini pasti melampaui item lain apapun dalam lelang super. Bahan dari pedang sihir bayangan ini sangat istimewa. Saya kira orang kuat yang melemparkannya tidak tahu di mana mendapatkannya. Mungkin diperoleh dari meteorit luar angkasa. Ya, jenis logam ini sangat aneh. Ia memiliki energi yang kuat dan terkendali. Dapat menyerap energi eksternal dengan sangat kuat. Efek sembunyi-sembunyinya harus disebabkan oleh menyerap energi eksternal. Gaib, tetapi pada kenyataannya, ini bukan efek terkuatnya yang sebenarnya. Efek terkuatnya adalah ia dapat menyerap dan melahap hampir semua jenis energi atribut termasuk kesadaran ilahi. Karena Asura Excalibur Anda hanya memiliki niat pedang, tubuh utama tidak ada di sini. Meskipun niat pedang sangat kuat, itu hanya dapat dipupuk dengan bantuan akal ilahi. Itu seperti dakwit tanpa akar. Anda harus terus mencari keberadaan Anda. Ada banyak energi campuran di alam semesta. Dalam proses menemukannya, Anda harus terus-menerus menemukan Anda melalui niat pedang yang Anda miliki. Semakin kuat niat pedang Asura yang telah Anda pelihara, semakin akurat dapat ditemukan. Semakin cepat kamu bisa menemukannya. Dan untukmu, pedang sihir bayangan ini bisa eksis sebagai pembawa niat pedang dari Asura Excalibur. Sederhananya, maksud pedang dari Asura Excalibur disusun berdasarkan itu. Ini hampir setara dengan Re menyempurnakan pedang Asura. Bab 993, Pedang Bayangan Shuro. Tentu saja, material tubuh Shadow Demon Sword masih belum bisa membawa kekuatan Asura Excalibur asli, tapi tidak masalah untuk membawa niat pedangmu saat ini. Dengan itu, kamu bisa menggunakan kekuatan asli Asura Excalibur untuk bermain lebih. Pada saat yang sama, itu juga dapat mempercepat kedatangan Asura Excalibur melalui induksi. Setelah kedatangan tubuh Excalibur, pedang iblis bayangan juga dapat digunakan sebagai pedang bayangan Asura Excalibur, senjata, dan menambahkan kekuatan ini, itu pasti lebih kuat. Sekarang setelah Anda memilikinya, Anda dapat menggunakan pedang iblis bayangan untuk mengaktifkan maksud pedang dari Excalibur Asura. Karena itu menyebut dirinya siklus melalui pedang iblis bayangan itu sendiri, itu tidak akan menjadi situasi di mana itu hanya akan dikonsumsi, dan akan membutuhkan waktu lama untuk menumbuhkan kesadaran untuk pulih, meskipun masih hanya dapat mengerahkan maksimal sekitar 10% dari kekuatan tubuh asli Asura. Excalibur, kekuatan artefak supernya adalah 100%. 10 dari 10, itu cukup kuat, dan yang terpenting adalah kamu bisa terus menggunakannya. Tuan Muda Mei sangat gembira setelah mendengar penjelasan Tang San.
lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Tang San berkata, biarkan inten pedang dari Asura Excalibur benar-benar terintegrasi ke dalam pedang iblis bayangan, biarkan pedang iblis bayangan membawa semua maksud pedangmu, cuci kotoran di pedang iblis bayangan melalui maksud pedang Asura Excalibur, dan sepenuhnya mengubahnya menjadi pedang bayangan Sura. Saya mengerti. Tuan Muda Mei juga sangat pintar. Sejak dia menjadi raja, dia telah memelihara pedang Asura. Pedang Asura adalah inti dari kesadaran ilahinya. Peningkatan pedang Asura setara dengan keseluruhannya. Kekuatannya akan sangat meningkat, apakah itu basis kultivasi atau kesadaran, terutama kekuatan serangan. Untuk dapat menggunakan Asura Excalibur sebagai senjatanya dengan tidak hati-hati, bahkan jika itu hanya 1/10 dari kekuatan artefak super, adalah situasi yang sangat menakutkan. Tang San berkata, namun, Anda masih harus berhati-hati saat menggunakannya. Pedang ilahi Asura itu sendiri terlalu mendominasi, bahkan di alam dewa, itu adalah senjata ilahi pertama yang harus dibunuh. Itu tegak dan digunakan untuk menghakimi. Pedang ilahi Asura hanya membunuh orang berdosa. Jika lawannya bukan orang yang keji, jangan gunakan itu untuk membunuh, agar tidak mencemari jantung pedang. Yah, aku mengerti. Tuan Muda Mei mengangguk dan duduk di tempat dengan lutut disilangkan. Cahaya pedang merah di depannya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setelah memahami fungsi pedang iblis bayangan, dia tidak lagi harus dengan sengaja mengontrol inten pedang Asura Excalibur untuk tidak menyentuh pedang iblis bayangan. Di bawah bimbingan kesadaran ilahi, niat pedang keluar dan menyusup ke dalam Shadow Demon Sword. Tang San memegang menara waktu dan ruang di tangannya, melepaskan lingkaran cahaya yang lembut dan ilusi, menyebabkan waktu dan ruang di sekitarnya menjadi sangat lambat, bisa sangat lambat menyebar keluar. Melihat Tuan Muda Mei memandu pedang iblis bayangan dan intensi pedang Asura Excalibur, Tang San juga bergerak di dalam hatinya. Pada saat ini Tuan Muda Mei sudah dalam keadaan meditasi, dan tidak akan memperhatikannya. Tang San merilis tombak naga cerah yang baru saja diperolehnya di pelelangan. Memegang menara waktu dan ruang di tangan kirinya dan tombak naga cerah di tangan kanannya, indera ilahinya dengan tenang memandu jejak kekuatan proyeksi Seagot Trident, mencoba mengintegrasikannya ke dalam tombak naga cerah. Apa yang harus dilakukan Tang San sangat sederhana. Tuan Muda Mei dapat membawa kesadaran ilahi pedang ilahi Sura melalui pedang setan bayangan, jadi bisakah tombak naga cerah juga membawa kekuatan proyeksi Trident Seagot? Jika memungkinkan, maka tubuh Seagot Trident juga dapat ditarik dengan kecepatan lebih cepat, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik untuk Tang San. Jika artefak kelahiran Anda sendiri dapat tiba lebih awal, itu akan memiliki efek yang besar. Namun, ekspresi wajah Tang San segera menjadi sedikit tidak berdaya. Tidak, meskipun tombak naga cerah sudah menjadi artefak, itu juga merupakan artefak yang bagus dengan atribut cahaya permukaan. Namun, dibandingkan dengan Seagot Trident, itu masih jauh di belakang, hanya menderita sedikit kekuatan proyeksi dan mulai bergetar hebat. Jika injeksi berlanjut, ada risiko disintegrasi. Atau bagaimana dengan nasib baik putra cantik itu? Tidak mudah untuk menemukan pembawa yang dapat membawa artefak super. Justru karena material spesialnya, Shadow Demon Sword dapat membangkitkan minat Asura Excalibur, yang setara dengan menemukan Asura Excalibur sendiri. Tidak ada gerakan seperti itu di Seagot Trident. Tang San tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa melakukannya. Namun, dia juga menggunakan kekuatan kuat dari Seagot Trident untuk sepenuhnya menyerahkan senjata ilahi dari tombak naga cerah kepadanya. Di depan kakak laki-laki, beraninya adik laki-laki seperti itu memiliki perjuangan sekecil apapun. Betapa satu tanduk Raja Naga Cerah, di bawah penindasan Seagot Trident, sama sekali tidak berani melepaskannya. Tentu saja, Tang San juga tidak peduli dengan tombak naga cerah ini. Dia melunakkan tombak naga cahaya dengan jejak kehidupan klan pohon emas biru dan sedikit kekuatan proyeksi Seagot Trident. Di bawah temper, kekuatan senjata ilahi ini menjadi lebih kuat secara signifikan. Selain kekuatan cahaya asli, ada lebih banyak atribut kehidupan. Temperatur dengan energi kehidupan murni semacam ini memiliki efek dorongan pada semua jenis artefak lain kecuali artefak ilahi dengan kehendak kehancuran. Belum lagi tingkat energi kehidupan yang digunakan oleh Tang San masih sangat tinggi, ditambah posisi dewanya ada di dalamnya, dan akibat langsung dari tombak naga cerah yang ditempa olehnya adalah kekuatannya sendiri telah sangat meningkat, dan dua atribut cahaya dan kehidupan digabungkan. Setelah dimarahi olehnya, tidak mungkin bagi Suanyu untuk mengambil tombak naga cerah ini kembali.
Sudah ada merek Divine Sense Tang San di dalamnya, hanya dia yang bisa menggunakannya, belum lagi itu ditekan oleh proyeksi Sagot Trident. Pada saat kritis, Tang San bahkan bisa mengorbankan tombak naga cerah ini untuk mengkatalisasi kekuatan Sagot Trident dalam waktu singkat. Setelah berulang kali menempa tombak naga yang cerah ini, Tang San membawanya ke lautan kesadarannya sendiri untuk memeliharanya. Kemudian mengeluarkan artefak kedua, itu juga difoto sendiri, dan itu disebut perisai Xuanwu dari perisai penyu hitam di pelelangan. Dibandingkan dengan tombak naga cerah, perisai Xuanwu tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Ini adalah kekuatan esensi air dari seluruh pesawat yang dikombinasikan dengan kekuatan esensi bumi, dan butuh bertahun-tahun untuk memeliharanya. Benda ini, secara teori, hanya dapat digunakan di alam dewa yang sebenarnya. Jika bukan karena keberadaan Heart of Nature, itu akan menjadi keberadaan paling berharga di lelang super ini. Dalam hal nilai murni, bahkan kalung itu tidak dapat dibandingkan dengan Heart of Nature, dan paling tidak sebanding dengan Xuanwu Shield. Perisai basal yang tebal terlihat kecil, tetapi beratnya seperti gunung. Tang San melepaskannya dan mendarat di tanah. Tiba-tiba, elemen air dari samudera biru yang tak berujung memiliki arti melonjak ke arahnya. Perisai Xuanwu itu sendiri sangat tebal, dan lebih seperti tidur nyenyak. Tetapi bahkan dalam keadaan tidur nyenyak, kekuatan pertahanannya sendiri masih tidak bisa dihancurkan. Tang San memandang perisai Xuanwu di depannya, matanya secara bertahap memancarkan kecemerlangan biru-biru. Menara waktu dan ruang di telapak tangan kirinya bersinar terang, berubah menjadi tirai cahaya terdistorsi yang menyelimuti dirinya dan perisai basal. Perisai basal pengorbanan berbeda dari tombak naga cerah sebelum pemurnian, dan keduanya sama sekali bukan tingkat artefak yang sama. Meskipun perisai Xuanwu itu sendiri tidak dapat disebut artefak super, bahkan di alam para dewa, itu adalah artefak teratas. Jika Tang San dapat memulihkan tingkat Raja Dewa, maka ada peluang untuk sepenuhnya mengembalikannya ke kekuatan senjata ilahi tingkat atas. Artefak level itu ditempatkan di pesawat ini, dan hampir tidak mungkin untuk menghancurkan pertahanan. Senyum tipis muncul di wajah Tang San. Dalam keadaan normal, perisai Xuanwu harus tetap diam di pesawat ini dan berevolusi menjadi alam dewa sebelum benar-benar terinspirasi. Tapi sekarang setelah aku bertemu dengannya, itu berbeda. Tang San meraih tangan kanannya, dan tubuhnya secara bertahap memancarkan lapisan kecemerlangan biru emas. Dia tidak menggunakan kekuatan darahnya sendiri, dia hanya menggunakan akal ilahi murni untuk membimbingnya. Bab 994, Perisai Basal Awal. Perisai Xuanwu itu sendiri terutama didasarkan pada atribut air, dan Dewa Laut adalah dewa tertinggi dari atribut air, dari atribut itu sendiri kompatibel. Perisai Xuanwu perlahan melayang di depan Tang San, dan agak sulit untuk memindahkan perisai ini murni dengan akal ilahi, bahkan dengan kultivasi Tang San. 5 jari tangan kanan menyebar, perlahan-lahan pas ke tengah perisai Xuanwu, dan lingkaran cahaya biru emas mengalir keluar dari 5 jari Tang San. Di dahi Tang San, pola cahaya Sagot Trident muncul lagi. Begitu pola cahaya muncul, sejumlah besar kekuatan iman menyerbu dari lautan biru yang tak berujung, melengkapi konsumsi kesadaran ilahi Tang San. Perisai Xuanwu masih tidak merespon pada awalnya, tetapi saat kekuatan suci Tang San meningkat, perisai Xuanwu mulai mengeluarkan suara sedikit berdengung. Seolah membenarkan sesuatu, Tang San tidak terburu-buru sama sekali, hanya terus menuangkan kekuatan kesadaran ilahinya sendiri. Di permukaan hitam perisai basal, beberapa riak biru muda secara bertahap muncul. Bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan senjata ilahi yang berasal dari asal pesawat untuk dikenali Tang San setara dengan menggunakan posisinya sebagai dewa untuk menipu perisai Xuanwu, membuatnya merasa bahwa tempat ini telah berevolusi menjadi dunia dewa, sehingga dia bisa dikorbankan dan disempurnakan oleh Tang San. Secara bertahap, pola cahaya biru di permukaan perisai basal mulai meningkat. Halo aneh berkedip terus-menerus. Senyum di sudut mulut Tang San juga mulai tumbuh lebih kuat. Perisai basal ini tidak pernah benar-benar digunakan, jadi sangat murni. Di bawah stimulasi kekuatan posisi dewanya, dia secara bertahap merasakan perasaan yang melembabkan. Hal ini tidak dapat dipelihara oleh energi kehidupan, hanya jika dipelihara oleh para dewa, ia dapat mengerahkan kekuatan sejatinya. Butuh lebih dari 1 jam untuk permukaan perisai basalt menjadi hampir sepenuhnya membiru. Ini dapat dianggap sebagai persetujuan awal dari Tang San, bahwa Tang San dapat menggunakan kekuatan dewa untuk meredamnya. Sebagai ganti Tang San, yang dulu berada di level Raja Dewa,
dia tidak perlu membuang terlalu banyak energi jika dia ingin mengorbankan dan memperbaiki artefak seperti itu. Tapi dia belum menjadi dewa sejati, dan dia belum memulihkan kekuatannya. Jadi akan lebih merepotkan. Cahaya biru berkedip, dan perisai Xuanwu perlahan menghilang ke dada Tang San. Pengorbanan awal berhasil, memungkinkan Tang San untuk hampir tidak menggunakan kekuatan pertahanan dasar dari perisai Xuanwu, tetapi untuk benar-benar merangsang kekuatannya, itu masih belum cukup. Itu hanya akan mungkin setelah dia menjadi seorang kaisar. Setelah menyelesaikan pengorbanan dua artefak ini, Tang San berhenti dan fokus pada Tuan Muda Mei. Fusi pedang ilahi Asura dan pedang iblis bayangan berjalan sangat lancar. Saya harus mengatakan, murni dari keberuntungan, jangan melihat panen besar Tang San di lelang ini, tetapi itu benar-benar dapat mempengaruhi peningkatan efektivitas pertempuran. Banyak hal benar-benar tidak sebagus Tuan Muda Mei memperoleh pedang setan bayangan. Pada saat ini, Shadow Demon Sword secara bertahap berubah menjadi merah tua, dan sejumlah besar Asura Divine Sword Intent telah secara bertahap dimasukkan ke dalamnya. Volumenya telah menyusut, tetapi menjadi semakin padat. Niat pedang Ruoyo itu adalah perasaan yang mengejutkan dari waktu ke waktu. Jika tubuh Asura Excalibur dapat ditarik ke pesawat ini lebih cepat, itu akan menjadi hal yang hebat. Terlepas dari tombak naga cerah dan perisai Xuanwu, lot lainnya tidak perlu ditangani sekarang. Jantung alam sangat penting, tetapi Tang San tidak akan menyentuhnya dengan mudah sampai dia menjadi seorang kaisar. Hal ini bekerja terlalu banyak. Bahkan terkait apakah dia bisa kembali ke ranah Raja para Dewa. Tang San merasakannya dengan akal sehatnya, dan segera menemukan Wu Bingji yang sedang dalam retret dan berlatih. Dia diam-diam berteleportasi ke Wu Bingji dan meninggalkan tahta beku untuknya. Saya percaya ketika kakak senior bangun dari meditasi, pasti ada kejutan besar. Butuh Tuan Muda Mei 3 hari untuk sepenuhnya menggabungkan pedang ilahi Asura dengan pedang setan bayangan. Biarkan dia akhirnya memiliki pedang yang sangat panjang untuk digunakan. Ini berisi pedang bayangan iblis yang diproyeksikan oleh Asura Excalibur, yang telah jauh melampaui keberadaan artefak biasa. Tepinya, bahkan Tang San, tidak ingin menyentuhnya secara langsung. Tentu saja, pedang ilahi Asura juga tidak akan menyakiti Tang San. Suara ombak begitu damai dan menyenangkan, Tang San duduk di pantai, diam-diam memandangi lautan biru yang tak berujung, jarang bisa tenang beberapa hari ini, membuatnya merasa kosong. Baginya, setelah datang ke pesawat ini, waktu seperti itu sangat langka. Apa yang akan kita hadapi selanjutnya adalah ujian penting. Dia harus memenangkan kontes tanpa kaisar menemukan identitas aslinya, untuk menikahi Tuan Muda Mei. Itu juga bisa menjadi kaisar yang sah. Selama dia bisa menjadi seorang kaisar, maka kaisar monster dan roh ini tidak akan mau menindasnya lagi. Apa yang kamu pikirkan? Sebuah suara yang menyenangkan terdengar di telinganya, dan pada saat berikutnya, lehernya dikelilingi oleh sepasang tangan yang lembut. Tang San mengambil keuntungan dari situasi ini dan menariknya ke dalam pelukannya, melihat laut seperti ini setiap hari, dengan kamu di sisiku, perasaan ini sudah sangat indah bagiku. Tuan Muda Mei menghela nafas dan berkata, ya. Namun, jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar gagal kali ini, ayo pergi. Ayo bersembunyi di luar negeri agar mereka tidak menemukannya. Selama kamu damai, tidak apa-apa bagiku untuk melepaskan semua ini sekarang. Tang San tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin, aku ingin bersamamu selamanya. Aku sangat serakah, yang aku inginkan bukanlah hidupmu, tetapi kehidupan setelah kehidupan. Oleh karena itu, kita harus kembali ke tingkat dewa, raja, kembali ke dunia kita sendiri. Saya memiliki rencana yang sangat besar untuk diselesaikan di masa depan. Jika berhasil, kita akan berada di sini selama alam semesta ada. Tuan Muda Mei meringkuk ke dalam pelukannya, hal besar adalah urusan pria Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Tang San tersenyum dan berkata, Saudari Mei, saya sedikit tidak nyaman dengan kelembutan Anda, apa yang harus saya lakukan? Kalau begitu aku akan menghajarmu. Petik 2 petik 2. Kami akan kembali, sudah keluar selama 3 hari. Popularitas pelelangan seharusnya sudah berlalu. Selanjutnya adalah kompetisi seni bela diri. Sebagai pengantar kompetisi seni bela diri, Anda tidak akan bisa lagi melakukannya. Tang San berkata tanpa daya. Jika memungkinkan, dia akan memikirkannya dan tetap linglung dengan Tuan Muda Mei, melihat ke laut dan bermesraan. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Oke,
Ayo kembali. Kali ini aku akan membunuh kuartet. Jika aku memenangkan kejuaraan terakhir, aku akan mengatakan bahwa tidak ada yang layak untukku, dan aku tidak akan merekrut. Tuan Muda Mei berkata dengan percaya diri. Asura Divine Sword fusi dengan Shadow Demon Sword sangat meningkatkan kepercayaan dirinya saat ini. Tang San tersenyum dan berkata, tetap hati-hati, Anda hanya bermain di semifinal, dan mereka yang bisa masuk semifinal adalah semua pembangkit tenaga listrik teratas. Untuk menduduki takhta kaisar, semua kelompok etnis pasti akan menekan mereka. Segala sesuatu di bagian bawah kotak dikeluarkan. Tuan Muda Mei mengangguk dan berkata, saya paling khawatir tentang Anda. Anda tidak dapat menggunakan semua kekuatan Anda, dan Anda harus menutupi diri Anda sendiri, yang merupakan yang paling merepotkan. Tang San tersenyum misterius, dan berkata, aku cukup yakin sekarang. Kapan aku bilang aku tidak melakukannya? Tuan Muda Mei mengerutkan kening dan berkata, namun, tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, saya pikir ini adalah tugas yang mustahil bagi Anda. Bisakah Anda memberitahu saya? Saya tidak akan mengungkapkannya. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, lebih baik merahasiakannya. Jika tidak, akan merepotkan jika Anda mengungkapkan petunjuk apapun. Anda harus tahu siapa saya, dan ketika kita benar-benar menghadapinya, kita pasti akan mengungkapkan kekurangan. Tuan Muda Mei memandangnya dengan curiga, dan berkata, kamu tidak akan sengaja memusuhiku, sehingga mereka tidak akan melihatnya, kan? Tang San buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak. Bagaimana mungkin aku sengaja memusuhimu? Aku benar-benar tidak bermaksud. Bab 995, jumlah peserta. Keduanya berteleportasi kembali ke White Tiger Hotel. Tang San tidak berhenti, dan langsung kembali ke kamarnya di White Tiger Hotel. Dia telah hilang selama 3 hari, dan dia ingin bertanya apakah istana leluhur telah mencarinya. Pengadilan leluhur hari ini jelas jauh lebih bersih daripada sebelum pelelangan besar beberapa hari yang lalu. Biaya hidup di istana leluhur sangat tinggi, meskipun kompetisi akan segera diadakan. Sebelum kompetisi dimulai, banyak orang kuat dari semua suku masih memilih untuk meninggalkan istana leluhur dan kembali ketika kompetisi dimulai. Untuk tinggal di kota di luar halaman leluhur, biaya hidup jauh lebih rendah. Tempat konferensi perekrutan seni bela diri hampir dibangun, tepat di depan bukit Dewan Pengadilan Leluhur. Pengadilan leluhur juga sangat mementingkan acara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Waktu pendaftaran telah berakhir, namun Zhu Ting sudah mulai mengumumkan daftar kontestan, bahkan berbagai data untuk kontestan, dan memilih kontestan unggulan dan sejenisnya. Tentu saja, Zhu Ting melakukan hal-hal ini dengan sia-sia, dan itu bukan hanya untuk meningkatkan minat penonton, tetapi untuk memulai permainan dengan ini. Setelah mengetahui berita dari para tetua, Tang San merasa sangat tidak berdaya. Zhu Ting gila menghasilkan uang. Lelang super adalah panen besar, dan kali ini, saya akan mendapat untung lagi melalui pembukaan kompetisi. Benar-benar tidak melepaskan uang, perpustakaan menyenangkan pena. Namun, ini memang kesempatan yang sangat langka bagi istana leluhur. Analisis data tersebut, daftar kontestan dan sejenisnya juga perlu dibayar, tidak terlalu mahal, tetapi juga tidak murah. Tetua pertama membelinya untuk Tang San. Tuan Muda Mei telah memberitahu Tang San tentang aturan kompetisi. Dan sekarang, semua detailnya sudah keluar. Babak penyisihan akan dihilangkan. Ini menang atau kalah. Pemenang melanjutkan, yang kalah berhenti, akan sangat kejam. Dan ketika datang ke pertandingan ulang, itu jauh lebih baik. Setelah kontestan pria dan wanita masing-masing memutuskan 8 besar, akan ada permainan round robin. Artinya, 8 orang di kedua sisi pria dan wanita memainkan pertandingan round robin tunggal. Setiap pesaing diharuskan memainkan 7 pertandingan. Kemudian akhirnya urutkan berdasarkan poin. Pada akhirnya, 3 teratas di kedua sisi dipilih. Dijumlahkan, ke-6-nya bermain dalam pertandingan campuran. Mixed match juga dilakukan secara single round robin untuk menentukan 3 besar final. 3 teratas dapat memilih pasangan di antara semua 16 kontestan teratas sebelumnya. Apakah 3 teratas adalah pria atau wanita? Memiliki pilihan. Pada saat yang sama, 3 teratas ini juga setara dengan Kaisar Default yang akan dikultivasikan selanjutnya, sebagai pemenang tahta. Karena itu, jika Anda ingin akhirnya memenangkan pertempuran Kaisar, Anda harus terlebih dahulu menghadapi Ko yang paling brutal. Hanya dengan melewati babak sistem gugur memiliki peluang.
Dan undian untuk babak sistem gugur adalah tentang keberuntungan. Sementara itu, Zhu Ting kini mendaftarkan 10 pemain unggulan untuk masing-masing putra dan putri. Para pemain unggulan memiliki keuntungan bahwa mereka tidak akan bertemu satu sama lain di babak pertama pengundian. Tapi itu saja, pada awal babak kedua sistem gugur, undian campuran akan dilakukan tanpa diskriminasi. Perpustakaan menyenangkan pena. Daftar 10 pemain unggulan teratas untuk pria dan wanita, 10 koin elemen. Pengadilan leluhur benar-benar cukup gelap. Tetapi tetua pertama pasti sudah menyiapkan segalanya untuk Tang San. Tidak diragukan lagi bahwa Tang San tidak termasuk pemain unggulan laki-laki, dan dia juga tahu, mengapa klan pohon emas biru menjadi pemain unggulan. Di antara pemain unggulan putri, Tuan Muda Mei menduduki peringkat yang mengesankan, tetapi hanya berada di urutan ke-8 di antara pemain unggulan putri. Itu benar, sebagai juara dari turnamen elit pengadilan leluhur Tuan Muda Mei, itu adalah pengenalan kompetisi ini, dan dia hanya berada di peringkat ke-8 di antara para pemain unggulan. Tentu saja, sebagai pemain unggulan, hanya dia yang tidak perlu mengikuti babak penyisihan dan langsung masuk ke babak semifinal. Situasinya jauh lebih baik daripada yang dihadapi Tang San. Saat ini dalam daftar, ada total 87 kontestan pria, ya, 87 pemain kuat di level Great Demon King akan berpartisipasi. Jumlah itu saja sudah cukup mengejutkan. Ini jelas tidak semua Raja Iblis besar di seluruh negeri dongeng. Mereka yang baru saja memasuki ranah Raja Iblis Agung, atau mereka dari ras yang lebih lemah yang merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, tidak ingin mengadili kematian, dan mereka yang memiliki pengetahuan diri tidak akan datang untuk berpartisipasi. Pertempuran Kaisar ini adalah masalah hidup dan mati. Tidak ada aturan mainnya. Kemenangan atas lawan adalah satu-satunya tujuan, dan hampir tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan. Dalam kasus dibunuh oleh lawan sebelum mengakui kekalahan, atau menghadapi ras yang sudah bermusuhan dan dibunuh oleh seseorang, itu bisa dibenarkan. Oleh karena itu, mereka yang berani berpartisipasi agak percaya diri, 87 Raja Iblis yang hebat. Untungnya, tidak ada peringkat keseluruhan untuk 87 pemain ini, hanya peringkat 10 unggulan teratas. Oleh karena itu, Tang San tidak menerima peringkat tertentu yang sangat menghina. Namun, Tang San memperkirakan bahwa jika ada peringkat seperti itu, dia mungkin akan berada di 80 orang keluar. Tidak mungkin, siapa yang membuat reputasi klan pohon emas biru seperti ini. Di sisi lain, jumlah kontestan wanita relatif sedikit, karena Raja Iblis wanita hanya ada sedikit. Ada total 46 kontestan. 46 ditambah 87, ini adalah 133 kontestan dari Raja Iblis besar. Dapat dikatakan bahwa di bawah Kaisar, yang terkuat dari seluruh negeri dongeng akan berkumpul di Istana Leluhur untuk berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar. Di antara daftar ini, sebagian besar nama tidak dikenal oleh Tang San. Hanya beberapa yang lebih akrab. Misalnya, di antara 10 besar kontestan pria unggulan, dia melihat nama Jin Anguo dan Su Anyu. Tidak ada peringkat, mungkin untuk tidak menyinggung orang. Tidak ada peringkat untuk pemain pria yang bisa masuk 10 besar. Sebaliknya, para pemain wanita memberikan peringkat yang jelas, dan saya tidak tahu mengapa mereka dipertimbangkan. 11 pemain pria teratas diperlakukan sama, termasuk Jin Anguo, Su Anyu, dan Ning Chenen. Di pihak pemain wanita, selain Tuan Muda Mei, yang diketahui lagi oleh Tang San adalah Lan Moqian. Sebagian besar lainnya adalah nama yang relatif asing. Tak satu pun dari lawan yang dia dan Tuan Muda Mei hadapi di turnamen elit pengadilan leluhur sebelum berpartisipasi dalam pertempuran menduduki Kaisar. Lagi pula, pada saat itu, lawan mereka semuanya adalah tingkat ke-9, dan sekarang tidak buruk untuk dapat mencapai ranah Raja Iblis. Tidak banyak yang bisa berkultivasi ke Great Demon King. Tentu saja, kucing besar adalah pengecualian. Kucing besar secara alami bukan termasuk pemain benih. Masih ada 10 hari lagi sampai upacara pengundian. Hampir semua kontestan telah datang ke halaman leluhur dan membuat persiapan akhir. Itu tentang apakah dia bisa menjadi kaisar atau tidak. Setelah melihat daftar ini, Tang San samar-samar merasa bahwa sepertinya ada udara dingin yang menyelimuti dirinya. Saya tidak mempelajari daftar kontestan ini dengan hati-hati. Tidak ada artinya mempelajari sekarang. Ada begitu banyak kontestan. Siapa yang tahu lawan seperti apa yang akan mereka temui? Apakah Anda masih akan mempelajarinya satu persatu?
Setidaknya Tang San tidak akan melakukan itu. Akan ada hari libur setelah setiap babak sistem gugur kompetisi, dan hal yang sama berlaku untuk kompetisi round robin. Harus ada banyak waktu istirahat bagi para kontestan. Bagaimanapun, permainan semacam ini jelas merupakan kompetisi yang putus asa, dan tidak mungkin untuk tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Berbeda dengan kompetisi elit yang relatif lebih kompetitif. Melihat aturannya, pikiran Tang San secara bertahap membentuk ide lengkap untuk kompetisi ini. Bab 996, Jin Miaolin. Saat konferensi perekrutan seni bela diri mendekat, suasana di Istana Leluhur menjadi hangat kembali. Seperti kata pepatah, tidak menyenangkan untuk menggiling senjata sebelum pertempuran, lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik top di dunia telah datang ke Istana Leluhur untuk mempersiapkan kompetisi. Jalan-jalan Istana Leluhur juga mulai ramai kembali. Setelah beberapa hari ditinggalkan, White Tiger Hotel menjadi ramai kembali, dan dipenuhi tamu lagi. Klan Pohon Emas Biru sepenuhnya menunjukkan sisi kaya mereka, dan mereka menutupi seluruh lantai Hotel Macan Putih, dan semua tetua tinggal di sana. Tang San bahkan tinggal di suite terbesar di lantai ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melihat Tuan Muda Mei lagi. Kombinasi Asura Excalibur Sword Intent dan Shadow Demon Sword membentuk Asura Shadow Sword. Dia juga membutuhkan waktu tertentu untuk membiasakan diri. Tidak mudah untuk mengontrol kekuatan Asura Excalibur yang sangat meningkat. Cara menggabungkan dan menggunakannya dengan basis kultivasi sendiri membutuhkan proses. Kali ini, kultivasi pedang bayangan Asura telah membuat tingkat kultivasi Tuan Muda Mei 100 kaki di depan, dan sangat dekat dengan tingkat puncak urutan ke-11. Di antara mereka, efek stimulasi dari garis keturunan harimau putihnya adalah terkuat, yang membuat harimau putih berubah dan membunuh dewa. Ada peningkatan yang kuat di lapangan. Tang San sendiri juga tinggal di White Tiger Hotel untuk berkultivasi. Kultivasinya jauh lebih rumit, terus-menerus menyesuaikan berbagai garis keturunannya, dan berbagai aplikasi di mana kekuatan berbagai garis keturunan saling berpotongan. Dia berlari dengan berbagai kemampuannya, dan pada saat yang sama, dia juga memiliki 2 artefak yang baru saja dia peroleh yang dapat digunakan dalam kompetisi. 10 hari berlalu dalam sekejap, dan waktu yang menyenangkan bagi semua orang di Istana Leluhur akhirnya tiba. Hari konferensi perekrutan seni bela diri akan segera datang. Pagi-pagi sekali, kepala tetua klan Pohon Emas Biru sudah menunggu di samping kereta sewaan. Harus dikatakan bahwa setelah lelang super, status klan Pohon Emas Biru di halaman leluhur telah meningkat secara signifikan. Meskipun ras lain masih memiliki sedikit efektivitas tempur dalam kognisi mereka tidak tahan dengan kekayaan mereka. Meskipun tidak ada yang akan berpikir bahwa klan Pohon Emas Biru adalah yang paling menguntungkan di lelang super, mereka jelas merupakan tiran paling lokal. Oleh karena itu, ketika para tetua klan Pohon Emas Biru berjalan di halaman leluhur hari ini, kesopanan yang mereka terima meningkat secara signifikan beberapa tingkat. Siapa yang akan menolak dewa kekayaan? Tidak hanya gerbong klan Pohon Emas Biru yang diparkir di luar White Tiger Hotel, tetapi juga gerbong dari beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya. Tetapi jika menyangkut ukuran tim, klan Pohon Emas Biru tidak diragukan lagi yang terbesar, dan ada banyak orang. Lalu ada kereta ras monster merak. Adapun pembangkit tenaga listrik di kota-kota besar lainnya, mereka semua memiliki tempat mereka sendiri, dan tentu saja mereka tidak ada di sini. Ditemani oleh kedua ibunya, Tuan Muda Mei memimpin keluar dari White Tiger Hotel untuk mengayuh. Dia adalah protagonis dari pertemuan keluarga Wu Zhao. Dia harus pergi lebih awal hari ini, dan dia juga akan muncul di upacara pembukaan nanti. Tang San sengaja menunggu sampai iring-iringan Tuan Muda Mei pergi, dan kemudian, ditemani oleh Jin Miaosen, meninggalkan Hotel Macan Putih dan naik keretanya sendiri. Sejak dia tahu bahwa Tuan Muda Mei membenci Jin Miaolin, dia berusaha mengecilkan kesannya tentang Tuan Muda Mei sebanyak mungkin. Bagaimanapun, dia tidak membiarkan Jin Miaolin muncul di depannya akhir-akhir ini. Encerkan diri Anda sebanyak mungkin, dan tunggu sampai akhir konferensi perekrutan seni bela diri untuk hidup lebih baik. Tidak banyak pejalan kaki di jalan syuting, dan gerbong-gerbong mengalir sepanjang jalan. Itu hanya menjadi hidup ketika kami mendekati Gunung Pengadilan Leluhur. Penjaga keluarga leluhur menjaga ketertiban di jalan, dan kendaraan para kontestan bisa lewat langsung. Sebagai penguasa kota utama, Tang San secara alami memiliki perlakuan khusus, kereta masuk langsung dari jalur khusus. Di alun-alun besar di depan Gunung Pengadilan Leluhur,
Tempat kompetisi yang baru dibangun mencakup area yang sangat luas, dan dapat menampung setidaknya 10 kali lebih banyak penonton daripada tempat lelang besar. Di lereng Bukit Parliament Hill, sebuah area pemandangan eksklusif untuk kaisar dibangun. Di bagian depan tempat kompetisi, yaitu, di mana Gunung Pengadilan Leluhur berada dekat dengan kaki gunung, terdapat area pandang rumah kayu sekitar 20 meter di atas tanah, yang ditopang oleh struktur yang ditinggikan. Ada 15 rumah kayu seperti itu, sesuai dengan 15 penguasa kota utama dan bawahannya. Bahkan para leluhur ras darah tingkat pertama tidak memenuhi syarat untuk duduk di ruang pribadi di konferensi perekrutan seni bela diri, hanya penguasa kota utama yang bisa. Ini menunjukkan status tinggi penguasa kota utama. Tidak ada penguasa kota di Crystal City sekarang, jadi penguasa kota sementara Suanyu, Raja Naga Cerah, untuk sementara bertanggung jawab. Iring-iringan mobil Tangsan melaju sampai ke kaki gunung. Kali ini, alih-alih mengatur Longe sesuai dengan sumber daya keuangan mereka, mereka mengaturnya sesuai dengan kekuatan mereka. Sebagai kota utama terlemah dari Kekaisaran Richen, toilet Tangsan berada di paling kanan dari ke-15 toilet. Kamar kecil penguasa kota Kerry, yang diwakili oleh Tuan Muda Mei, ada di paling kiri. Kedua Longe adalah yang terjauh dari satu sama lain. Tangsan memimpin para tetua menaiki bingkai kayu di sepanjang tangga dan berjalan ke ruang duduknya. Meskipun Longe terlihat agak kumuh karena konstruksi sementara, dikatakan bahwa meskipun burung gereja kecil dan lengkap, konfigurasi yang sesuai pada dasarnya sama dengan pelelangan besar. Dari layar kristal di depan Anda dapat dengan jelas melihat lapangan bermain yang luas di luar. Konstruksi sementara tempat kompetisi dikelilingi oleh tiang setinggi 100 meter, dan tiang-tiang ini diukir dengan lingkaran sihir, yang khusus digunakan untuk pertahanan internal. Pertempuran pembangkit tenaga listrik tingkat ke-11 tidak pernah bisa hanya di tanah, ada juga mungkin di udara. Akibat dari pertempuran ini sangat merusak. Oleh karena itu, bagian terpenting dalam membangun venue ini adalah memiliki pertahanan internal yang cukup agar tidak melukai penonton dari luar. Anda tidak perlu meminta Tangsan untuk menebak bahwa wasit dari konferensi perekrutan seni bela diri harus menjadi kaisar, dan hanya kaisar yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pertandingan seperti itu. Meskipun tidak ada batasan dalam kompetisi, para kontestan mewakili kekuatan tertinggi dari semua ras. Jika mereka kalah, itu juga kehilangan pengadilan leluhur. Para kontestan ini adalah pilar benua peri, dan banyak dari mereka adalah pilar ras. Oleh karena itu, Zhu Ting sangat mementingkan kompetisi ini. Meskipun ras utama dan bahkan dua kerajaan bersaing satu sama lain, mereka telah membuat persiapan yang cukup dalam hal keamanan, perpustakaan menyenangkan pena. Arena tempat kompetisi berjarak sekitar 5 meter dari tanah. Diameter platform tinggi adalah 1000 meter, sehingga terlihat sangat besar. Di sekitar platform tinggi, ada area tampilan yang dibangun sementara, yang diatur dalam bentuk tangga lantai tertinggi pada dasarnya di ketinggian 15 ruang VIP wali kota adalah sekitar 1 meter. Venue darurat ini cukup besar untuk menampung ratusan ribu penonton yang menonton pertandingan secara bersamaan. Tentu saja, tiket diperlukan. Biaya tiket 10 elemen koin, dan Anda tidak berpikir itu terlalu mahal, persediaannya terbatas. Dan Anda harus membeli tiket sekali sehari. Permainan ini tidak berakhir dalam sehari. Karena itu, dalam hal tiket saja, pengadilan leluhur juga menghasilkan banyak uang. Handicap di luar sudah dibuka, dan setiap kontestan memiliki handicapnya sendiri. Ketika Tangsan bertanya kepada tetua pertama apa kemungkinan cacatnya, tetua pertama ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengatakan kepadanya bahwa ternyata Tangsan telah melebih-lebihkan peringkatnya sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa di antara 87 kontestan pria, dia seharusnya berada di peringkat sekitar 80. Namun faktanya, setelah membandingkan peluang, ditemukan bahwa peluang Tangsan adalah yang terendah di antara semua 133 kontestan. Ya, lebih rendah dari Raja Iblis Wanita yang berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan jika Tangsan tidak terlalu keberatan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Ini terlalu diremehkan. Lagi pula, dia juga penguasa kota. Seperti kata pepatah, jangan berebut rumah, bagaimana ini bisa berhasil. Selain itu, dia telah melewati pembekalan penguasa kota, setidaknya Kaisar-Kekaisaran Richen telah melihat bahwa mereka masih dapat dicabut nyawanya untuk memiliki kekuatan bertarung tertentu. Dia bahkan memberi dirinya sendiri peluang tertinggi, yang berarti bahwa dia sekarang dapat menentukan peringkatnya sendiri,
yang lebih akurat daripada 10 besar unggulan pria dan wanita. Tempat 130, Bab 997, Undian. Sehari sebelum kompetisi dimulai, Tang San meminta tetua pertama untuk membelikannya kemenangan. Membeli 3 besar dan juara terakhir masing-masing. 2 peluang awalnya masing-masing 200-1 dan 300-1. Setelah klan pohon emas biru menghasilkan banyak uang, peluang dinaikkan menjadi 100-1 dan 150-1. Ada terlalu banyak orang yang dipertaruhkan Ken melawannya. Oleh karena itu, meskipun klan pohon emas biru membeli banyak, kontraknya masih banyak, jadi peluangnya tidak naik banyak. Tang San juga sangat tidak berdaya, kekayaan klan pohon emas biru sangat bagus. Adapun peluang pemain lain, dia hanya memperhatikan Mei Gongxi. Peluang Mei Gongxi jauh lebih tinggi darinya, tapi itu sekitar 15. Ini juga karena dia sendiri berpartisipasi langsung dalam pertandingan ulang. Untuk pemula ini, jelas bahwa sebagian besar penonton tidak optimis. Bagaimanapun, jumlah Raja Iblis veteran yang berpartisipasi kali ini sangat besar, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari semua ras. Jika Anda ingin menang dalam pertempuran menaklukkan Kaisar, sama sekali tidak ada peluang keberuntungan. Tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan dalam permainan seperti itu, dan mereka harus melakukan yang terbaik. Tang San juga sangat tidak berdaya, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, auditorium sudah penuh, dan sepertinya di luar agak bising. Tang San datang terlambat, dan dianggap sebagai kelompok terakhir yang masuk. Cuaca hari ini cerah, dengan langit yang cerah. Matahari bersinar di gunung pengadilan leluhur, seolah membawa lapisan cahaya keemasan ke gunung yang megah dan megah ini. Tepat sebelum Tang San duduk untuk waktu yang lama, suara damai bergema di seluruh arena. Diam, kata-kata sederhana ini membanjiri suara ribut ratusan ribu penonton, dan penonton dengan cepat menjadi tenang. Di tengah-tengah gunung pengadilan leluhur, ada peron di depan area pandang Kaisar. Pada saat ini, di peron, lebih dari selusin Kaisar semuanya ada di sini. Kaisar Setan Rubah Surgawi berdiri di tengah, dan melihat ke bawah dengan damai, suaranya yang damai menyebar jauh dan luas, sehingga seluruh istana leluhur dapat mendengarnya dengan jelas. Hari ini adalah peristiwa besar di istana leluhur. Terakhir kali seorang kaisar lahir di istana leluhur adalah Kaisar Iblis Jing Feng yang meraih tahta. Dan belum lama ini, Kaisar Raja Kong Jingjing, Raja Kaisar Iblis Kristal, jatuh satu demi satu. Kesedihan. Itu juga membuat tahta Kaisar kosong. Kaisar sangat diperlukan. Ini adalah inti dari keberuntungan benua peri. Oleh karena itu, pertempuran menduduki Kaisar ini diadakan secara khusus. Mereka yang akhirnya mendapatkan 3 teratas akan memenuhi syarat. Mewarisi tahta, menjadi Kaisar baru. Tuan kota dan rombongan mereka di 15 ruang tuan kota semuanya telah berjalan keluar dan berdiri di depan ruang VIP. Hati Tang San bergerak sedikit. Dia bahkan tidak mengatakan itu adalah kontes seni bela diri. Anggap saja itu pertempuran Kaisar. Kaisar Iblis Besar Tianhu melanjutkan, kompetisi ini awalnya karena penguasa kota Keri yang baru. Tujuan awalnya adalah untuk merekrutnya, dan atas sarannya, kompetisi ini diadakan dalam bentuk kontes untuk merekrut kerabat. Namun, posisi Kaisar kosong, juga sulit untuk membuat keputusan di dalam pengadilan leluhur, sehingga persaingan untuk merekrut kerabat akan diperluas. Dan persaingan merekrut kerabat akan tetap ada dalam pertempuran menduduki Kaisar ini. 3 pemenang akan menjadi pemenang yang memilih pasangannya sendiri. Mereka yang dipilih tidak boleh ditolak. Saya percaya bahwa tidak ada yang akan menolak kebaikan Kaisar. Tuan Kota Mei, silakan naik ke panggung. Lampu perak berkedip, dan Tuan Muda Mei sudah berada di platform tinggi tempat para Kaisar berada pada saat berikutnya. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandangnya sambil tersenyum. Tuan muda yang cantik hari ini mengenakan pakaian tradisional klan Iblis Merak. Gaun perak panjang menguraikan sosoknya dengan sempurna, dan wajahnya yang menawan tenang dengan sedikit kedinginan. Dia masih mengenakan kerudung di wajahnya, dan tidak menunjukkan wajahnya. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum sedikit dan berkata, "Pengadilan leluhur ingin mengucapkan terima kasih atas usul Anda untuk mengadakan acara hari ini. Oleh karena itu, saya dengan ini memberi Anda hak istimewa untuk langsung memasuki semifinal. Untuk acara ini, apa yang Anda lakukan? Harus mengatakannya kepada semua orang." Tuan Muda Mei membungkuk sedikit untuk menyambutnya, dan kemudian berbalik ke lapangan bermain besar di bawah. "Pernikahan saya akan diputuskan sendiri, dan saya pasti akan berakhir."
Kaisar Iblis Tianhu tersenyum dan berkata, bagus sekali. Tidakkah kamu membiarkan para kontestan melihat wajah aslimu? Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Ini bukan kompetisi untuk penampilan. Mendengar dia menolaknya, ada keterasingan yang jelas dalam kata-katanya, dan Kaisar Iblis Tianhu tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dialah yang telah menargetkan identitas manusia Tuan Muda Mei. Oke, kamu adalah protagonis dari konferensi perekrutan seni bela diri. Terserah kamu untuk mengumumkan dimulainya konferensi ini, kata Kaisar Iblis Tianhu sambil tersenyum. Tuan Muda Mei mengangguk dan melangkah maju perlahan. Di bawah sinar matahari, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Saya mengumumkan bahwa pertempuran Kaisar telah resmi dimulai. Setelah berbicara, cahaya perak menyala lagi di tubuhnya, dan dia telah kembali. Aku pergi ke ruang dudukku sendiri. Suasana penonton langsung tersulut, dan pertempuran yang melibatkan semua pembangkit tenaga listrik urutan ke-11 akhirnya akan dimulai. Heavenly Fox Demon Huang berkata dengan keras, pengundian akan dimulai. Kecuali untuk City Master Mei, pemain pria dan wanita akan diundi secara terpisah. Pengundian yang berdekatan akan memiliki babak sistem gugur pertama. Tidak ada keraguan bahwa permainan ini sangat kejam di tahap awal, selama Anda kalah, Anda akan segera tersingkir. Tidak ada lagi kesempatan, dan semakin brutal permainannya, adegan itu ditakdirkan menjadi tragis. Kaisar Iblis Rubah Surgawi melambaikan tangannya, dan segera, segumpal cahaya putih terbang ke udara, dan di dalam cahaya putih itu, ada samar-samar banyak titik cahaya putih. Pemain pria mulai menggambar banyak. Di zona pertempuran, semua pemain pria mengambil beberapa langkah ke depan, dan masing-masing membuka telapak tangan mereka untuk membuat gerakan menggenggam virtual ke arah kelompok cahaya di udara. Mereka semua adalah eksistensi kuat dari tingkat ke-11. Tentu saja, mengambil sesuatu dari Void tidak bisa lebih sederhana. Sekelompok cahaya putih jatuh ke tangan para kontestan, dan Tang San secara alami meraihnya. Di setiap kelompok cahaya putih, ada keberadaan seperti batu dengan nomor tertulis di atasnya. Tang San melirik nomor yang dia ambil. Belum lagi, itu sangat menentukan baginya, nomor 33. Menurut duel nomor dekat, maka lawannya harus nomor 34. Di sebelah ruang VIP Tang San adalah ruang tunggu klan Mamut Emas. Ning Chenen memandang Tang San dan berkata sambil tersenyum, nomor berapa yang ditarik oleh Patriark Jin. Tang San meliriknya dan berkata dengan setengah tersenyum, apa? Apakah saudara Ning benar-benar ingin bertemu denganku? Ning Chenen tertawa dan berkata, tidak, ini bukan hanya saya. Saya kira semua kontestan ingin bertemu dengan Patriark Jin. Tang San merasa tidak berdaya, berapa kamu? Ning Chen berkata, angka keberuntungan adalah 66. Tang San berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku khawatir aku akan mengecewakanmu, aku setengah darimu, 33. Kamu jauh dariku. Ning Chenen tampak menyesal, sepertinya nasib tidak cukup, Patriark Jin, ayolah. Kamu juga. Saat ini, semua pemain pria sudah memiliki nomor undian masing-masing, dan undian berikutnya untuk pemain wanita adalah sama, dan setiap orang mendapatkan nomor undiannya masing-masing. Lotre sudah berakhir, hanya Mei Gongzi yang tidak berpartisipasi dalam undian, dan dia sudah menjadi pemain di semifinal. Tidak perlu berpartisipasi dalam babak knockout yang tragis di depan. Babak sistem gugur sebenarnya 3 atau 4 putaran. Hanya ada 2 atau 3 putaran pemain wanita, tetapi permainan pendek ini sudah dapat menentukan peluang menjadi kaisar. Di sisi lain dari zona perang, bahkan udara tampak menjadi bermartabat. Mereka semua adalah eksistensi tingkat ke-11, dan nafas serta kesadaran mereka masing-masing sudah dapat mempengaruhi ruang alam. Secara relatif, suasana di ruang VIP penguasa kota jauh lebih santai, sebagian besar penguasa kota hampir semuanya adalah pemain unggulan, dan mereka tidak mungkin bertemu di babak pertama. Tentu saja, dengan pengecualian klan Pohon Emas Biru. Setelah undian, pemain pria akan bertanding hari ini, pemain wanita akan bertanding besok, dan seterusnya. Pemain pria pertama akan memasuki lapangan. Pada saat yang sama seperti yang diumumkan Kaisar Iblis Tianhu, kaisar lainnya kembali ke tempat mereka masing-masing. Namun, sesosok turun dari langit, dan secara resmi menjadi Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Bab 998, Pertempuran Pertama, Pertempuran Serigala dan Macan Tutul. Dia jatuh dari udara seperti pedang tajam, berdiri tepat di tengah seluruh arena, tidak banyak, tidak banyak. Hakim Raja,
Di zona perang, dua sosok terbang pada saat yang sama dan memasuki arena, setiap sisi. Suasana penonton langsung menjadi antusias. Pertempuran kaisar yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan dimulai secara resmi. Saat kedua kontestan ini mendarat, aura mereka mulai melonjak liar. Di sekitar panggung kompetisi, pilar raksasa berkedip dengan cahaya, melepaskan lingkaran cahaya redup yang berubah menjadi film cahaya untuk mengisolasi bagian dalam dan luar, untuk menghindari akibat cedera. Berdiri di tengah lapangan, Great Sword Saint Demon Emperor tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi momentum para kontestan di kedua sisi hanya bisa terus meningkat di sisi mereka sendiri, dan tidak bisa menyentuh sisi lain. Kedua kontestan milik dua ras. Di sisi kiri, adalah seorang pria yang terlihat berusia 40-an, dalam bentuk manusia. Ia memiliki rambut emas pendek dan mata coklat, tetapi ketika momentum pada tubuhnya meningkat, cahaya keemasan meledak. Di belakang, cahaya dan bayangan ilusi besar juga muncul. Itu adalah macan tutul dengan tubuh kuning kecoklatan tetapi dengan bintik-bintik emas yang tumbuh. Raja Iblis Macan Tutul Emas. Garis keturunan emas. Semua garis keturunan emas adalah garis keturunan sekunder. Yang di depannya adalah patriark kontemporer dari klan Golden Leopard, pembangkit tenaga listrik nomor 1. Tubuhnya yang berbentuk manusia hampir tidak bisa dibedakan dari manusia, semakin mirip manusia, semakin kuat kultivasinya. Tidak pernah ada kaisar dalam garis keturunan macan tutul kali ini dia datang ke kompetisi, dan tentu saja dia ingin mencobanya. Dan yang berlawanan itu kebetulan, itu adalah klan monster serigala yang berseteru dengan klan monster macan tutul. Dibandingkan dengan Raja Iblis Macan Tutul Emas, Iblis Serigala ini jauh lebih kokoh, dengan tinggi 4 meter dan kepala serigala. Dari atas kepala ke belakang ditutupi dengan rambut emas, dan otot-otot diikat di seluruh tubuh, penuh daya ledak. Melihat keduanya berhadapan, Tang San mau tidak mau mengingat adegan ketika dia baru saja dilahirkan kembali di benua peri ketika dia masih muda. Pada saat itu, konflik antara iblis serigala dan iblis macan tutul yang dia provokasi, jadi mengeluarkan chestnut dari api. Dua tanda garis keturunan yang pertama kali dia dapatkan adalah garis keturunan klan serigala angin dan klan macan tutul kilat. Dan dua di depan mereka tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dari iblis serigala dan iblis macan tutul. Mulai, pada saat yang sama ketika suara dingin Kaisar Iblis Agung Pedang Saint terdengar, tubuhnya telah berubah menjadi sinar pedang yang naik ke langit. Dan momentum kedua belah pihak yang awalnya diisolasi olehnya di kedua sisi tiba-tiba saling bertabrakan. Mereka semua adalah ras emas, mereka semua adalah garis keturunan tingkat kedua, dan mereka semua adalah kultivasi di tingkat puncak Raja Iblis Besar. Pada saat kedua belah pihak bertabrakan, seluruh ruang tampak terdistorsi dengan keras, dan tirai tipis yang diubah menjadi pilar raksasa juga terombang-ambing, beriak dengan riak. Jika bukan karena kesadaran yang cukup kuat, pada saat ini, tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi antara kedua belah pihak dalam perang internal. Cara yang mengesankan dari dua Raja Iblis Besar dan kesadaran ilahi mereka bertabrakan dengan keras pada saat pertama. Hantu garis keturunan memadat dan terbentuk di belakang mereka bergegas menuju satu sama lain secara instan. Tubuh Raja Iblis Macan Tutul Emas dan Raja Iblis Serigala Emas juga bergegas menuju satu sama lain seperti kilat. Kedua ras ini adalah yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat, meskipun pada tingkat Raja Iblis Besar, tidak ada kekurangan metode serangan jarak jauh. Tetapi untuk keberadaan dengan basis budidaya yang sama, pertempuran jarak dekat masih merupakan pilihan terbaik mereka. Karena itu, keduanya bergegas ke lawan pada saat pertama. Kecepatan Raja Iblis Macan Tutul Emas jelas lebih cepat, dan dia berada di depan Raja Iblis Serigala Emas hampir seketika. Tubuhnya langsung berubah menjadi emas, dan cakar tajamnya diayunkan pada saat yang sama, masing-masing meraih leher dan dada Raja Iblis Serigala Emas. Raja Iblis Serigala Emas juga bersinar dengan cahaya keemasan, dan lolongan serigala yang menusuk keluar dari mulutnya. Segera, langit di sisinya meredup, dan bulan purnama samar-samar bersinar dalam kegelapan di belakangnya. Dengan ledakan, tubuh Raja Iblis Macan Tutul Emas memantul kembali, tetapi Raja Iblis Serigala Emas sudah ditutupi dengan baju besi emas. Di antara sosok yang berkedip-kedip, cahaya bulan bersinar dari belakang, dan tiba-tiba sebuah garis dan tubuhnya persis klon yang sama. Kedua sosok itu bergegas menuju Raja Iblis Macan Tutul Emas pada saat yang bersamaan. Tubuh Raja Iblis Macan Tutul Emas berkedip-kedip di udara, setiap garis emas di tubuhnya menyala,
dan pada saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi. Di udara medan perang, cahaya dan bayangan ilusi tiba-tiba muncul, tidak sekokoh avatar Raja Iblis Wolverine, tetapi kecepatan cahaya dan bayangan ini memang sangat cepat, dan mereka dengan cepat menyerang arah Raja Iblis Wolverine. Kedua belah pihak tidak menyerang dengan ragu-ragu, tetapi menggunakan kekuatan penuh mereka segera setelah mereka muncul. Raungan keras terus berdering, apalagi suara decitan yang terdengar adalah suara yang dihasilkan oleh cakar tajam Raja Iblis Macan Tutul Emas yang bergesekan dengan baju besi Raja Iblis Serigala Emas. Tabrakan antara kedua pihak mencapai keadaan panas putih dalam sekejap. Untuk sesaat, darah para penonton yang membara penuh dengan antusiasme. Pertarungan antara dua Raja Iblis teratas menyebabkan seluruh bidang dengan diameter kilometer sepenuhnya dirender oleh sinar cahaya kemasan. Kekuatan keduanya memang berimbang. Armor pada Golden Wolf Demon King sangat defensif, tetapi cakar emas gelap di telapak Golden Leopard Demon King juga luar biasa. Salah satunya adalah keunggulan dalam kecepatan, dan yang lainnya adalah daya ledak. Untuk sementara, tidak ada yang mengambil keuntungan. Taktik Wolverine Demon King sangat kuat, bukankah kamu lebih cepat dariku? Yah, saya tidak membela, biarkan Anda menyerang, seluruh tubuh penuh dengan kekurangan. Tetapi selama Anda menyerang saya akan membayar Anda kembali untuk melihat siapa yang tidak tahan. Meskipun tidak mengenai Raja Iblis Macan Tutul Emas besar setiap saat, dengan kekuatan ledakan instannya, serangannya kadang-kadang dapat mendarat di Raja Iblis Macan Tutul Emas besar, dan setidaknya salah satu hantunya dapat dihancurkan. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik teratas dalam pertempuran jarak dekat, dan segera, luka mulai muncul di tubuh mereka. Armor emas Raja Iblis Besar Serigala Vajra ditutupi dengan bekas cakar di mana-mana, tetapi situasi Raja Iblis Besar Macan Tutul bahkan lebih buruk. Di bawah cahaya cakar 10 meter yang dibawa oleh Raja Iblis Besar Serigala Vajra, bagian kanan tubuh utamanya hancur, dua bekas luka dengan tulang yang terlihat dalam tergores terbuka. Kedua ras awalnya bermusuhan, dan mereka tidak bermaksud menahan diri, mereka semua adalah pertempuran yang putus asa. Tang San memperhatikan bahwa selama pertempuran, kedua belah pihak masih minum obat terus-menerus, dan mereka tidak minum obat untuk pengobatan, tetapi jenis yang mirip dengan membiarkan diri mereka meledak menjadi kekuatan garis darah. Secara bertahap, baju besi yang rusak secara bertahap muncul di udara, dan daging dan darah yang berserakan mulai muncul. Darah emas terciprat di panggung kompetisi, dan kedua sisi pertarungan sudah bermata merah. Dilihat dari kekuatan kedua kubu dalam pertarungan kali ini, mereka harus berada di ujung bawah kontestan kali ini. Namun meski begitu, wabah Raja Iblis jarak dekat ini masih sangat menakutkan. Konfrontasi sengit berlangsung selama 1/4 jam penuh, kedua belah pihak masih bisa bertahan dengan kemampuan penyembuhan diri masing-masing, namun kecepatan serangan melambat secara signifikan. Boom, ada tabrakan sengit lainnya, dan kedua belah pihak jatuh ke samping. Meskipun aura mereka jelas melemah, mereka merasa lebih berbahaya. Lengan kiri Kaisar Setan Besar Macan Tutul telah terkulai lemas, dan jelas bahwa dia tidak bisa lagi bertarung. Dan setengah dari armor di tubuh Golden Wolf Great Demon King rusak, dan ada lusinan bekas cakaran di tubuh yang terbuka. Tahap kompetisi bahkan lebih berantakan, dengan bekas tabrakan di mana-mana. Nafas kedua belah pihak tampak agak berat, dan matanya bahkan lebih tajam. Au! Huang Golden Wolf Great Demon King mengangkat kepalanya dan berteriak, dan cahaya bulan di langit di belakangnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Auranya sendiri mulai meningkat secara gila-gilaan, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuh juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Otot membengkak ke tingkat yang berlebihan. Pada tubuh emas asli, ada lingkaran cahaya putih, mengubah rambutnya menjadi emas putih. Bab 999, Pengorbanan. Di ruang tunggu, mata Tang San sedikit menyipit, ini tentang berusaha mati-matian. Dilihat dari situasi saat ini, Raja Iblis Serigala Emas berada di atas angin. Itu tidak berarti memberi Raja Iblis Macan Tutul Emas kesempatan, bahkan jika dia berada di atas angin, dia harus mengalahkan lawan dalam satu pertempuran. Raja Iblis Macan Tutul Emas tampak sedikit lamban saat ini, dengan satu tangan kehabisan kekuatan tempur, sepertinya ada sedikit kepanikan di matanya. Tapi itu tidak berarti menyerah, itu hanya menunjukkan taringnya sedikit keras. Raja Iblis Serigala Emas selesai mengisi dan meledak tiba-tiba. Di seluruh panggung kompetisi, saya melihat cahaya bulan bersinar,
dan tubuh emas putih besar itu langsung terlempar keluar, dan bayangan cakar yang menakutkan menutupi hampir setengah dari bidang kompetisi. Cahaya pedang putih yang menyala menutupi semua rute yang bisa dihindari oleh Raja Iblis Macan Tutul Emas. Dan pada saat ini, Kaisar Iblis besar pedang suci di langit tiba-tiba bergerak, dan cahaya pedang yang menyilaukan langsung turun dan jatuh ke lapangan. Dengan ledakan keras, kedua sosok itu terpental dan terbang ke kedua sisi. Sword Saint dan Great Demon Emperor campur tangan, jelas hasilnya sudah diputuskan. Untungnya, Raja Iblis Serigala Emas bangkit kembali. Di masa jayanya, ia hanya terlempar ke tepi lapangan, dan kemudian memantul kembali ke tanah. Berbalik dan bangkit, ada ekspresi terkejut di wajahnya. Di sisi lain, Raja Iblis Macan Tutul Emas tampak agak tragis. Dia terbang lebih cepat, menabrak tirai pelindung dan memantul kembali ke tanah. Dia tidak bangun untuk beberapa saat, seolah-olah tubuhnya lumpuh. Pemenang sudah terbagi, Macan Tutul menang. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Bagaimana mungkin Raja Iblis Macan Tutul Emas menang? Bukankah seharusnya dia kalah? Kata Jin Miaosen dengan tatapan bingung. Tang San meliriknya dan berkata, kamu tidak bisa hanya melihat permukaan. Apa yang kamu lihat hanyalah penampilan. Raja Iblis Macan Tutul Emas ini sangat kejam, tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi juga pada dirinya sendiri. Dalam hal budidaya dan peralatan, itu lebih rendah. Ini sedikit seperti Raja Iblis Serigala Emas. Tapi ketika akhirnya bertabrakan, ia mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kekuatan serangan yang cukup. Jin Miaosen tampak bingung, dan sebagian besar penonton merasa serupa dengannya. Raja Iblis Serigala Emas tidak mempertanyakan sedikit pun, tetapi membungkuk hormat kepada Raja Iblis Pedang Suci, dan kemudian berbalik dan turun. Ada juga penjaga leluhur khusus yang berkuasa dan membantu Raja Iblis Macan Tutul Emas turun. Suara dingin Raja Iblis Pedang Saint bergema di seluruh hadirin. Dalam pukulan terakhir, Macan Tutul Emas akan mengorbankan hidupnya selama 100 tahun dan menyerang dengan nyawanya sendiri. Jika bertabrakan, Serigala Emas akan mati, dan Macan Tutul Emas akan mati. Oleh karena itu, Macan Tutul Emas menang. Ia menang, tetapi dilihat dari situasi pada saat itu, ia tidak dapat terus bersaing. Jadi, keduanya tersingkir pada saat yang sama. Panthers peringkat pertama, tapi itu dihentikan. Kegelisahan di antara hadirin dengan cepat mereda, dan lebih banyak lagi suara terengah-engah. Apakah Anda berjuang begitu keras? Untuk apa? Mengorbankan 100 tahun hidup untuk mengalahkan lawan, dan masih tidak mungkin baginya untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Raja Iblis Macan Tutul Emas ini benar-benar menakutkan. Pertempuran pertama pertempuran kaisar begitu tragis. Bagaimana tidak mengejutkan hati semua kontestan dan penonton yang hadir? Apakah itu layak? Jin Miaosen berkata dengan kosong. Tang San melihatnya, lalu melihat para tetua klan pohon emas biru lainnya yang memiliki ide yang sama. Apakah kamu tahu mengapa klan pohon emas biru kami tidak pernah bisa menjadi lebih kuat? Itu karena kamu selalu memiliki pemikiran seperti itu. Klan monster Macan Tutul dan klan monster Serigala adalah permusuhan. Bahkan ras emas adalah garis keturunan tingkat kedua. Tingkat kedua apakah mungkin garis keturunan untuk memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran kaisar? Jawabannya adalah tidak. Tetapi ketika mereka bertemu satu sama lain, mengapa mereka masih ingin mengalahkan lawan mereka dengan segala cara? Ini adalah bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk seluruh klan Raja Iblis Macan Tutul Emas dapat mengalahkan lawan meskipun basis budidayanya sendiri jelas lebih rendah dari lawannya. Klan monster, setidaknya secara psikologis, juga melawan gengsi klan monster Macan Tutul. Di masa depan, perkembangan klan monster Macan Tutul pasti akan lebih lancar. Ini adalah kemenangan kemauan dan keberanian. Alasan mengapa kita lemah adalah karena Anda tidak pernah berpikir kami adalah Anda bisa menang. Jika Anda tidak berpikir Anda bisa menang, Anda tidak akan pernah menang. Pernahkah Anda mengalami semangat pengorbanan? Petik 2. Mendengar kata-kata Tang San, para tetua mau tak mau menundukkan kepala mereka yang memerah. Ya, keluarga pohon emas biru tidak. Klan pohon emas biru kaya, tetapi klan pohon emas biru takut mati. Jin Miaosen bergumam, tapi kami tidak pandai berkelahi. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apakah Anda ingat Kaisar Manusia Tianzu yang saya ambil di pelelangan hari itu? Dibandingkan dengan manusia, apa bakat klan pohon emas biru kami? Manusia dapat melahirkan kaisar,
Terlebih lagi, kami masih memiliki banyak dengan energi kehidupan sebagai pendukung, mengapa kita tidak dapat menemukan rute kenaikan kita sendiri? Para tetua terdiam saat ini, mereka tidak lagi tahu harus berkata apa. Apa yang dikatakan Tang San adalah kebenaran, pada dasarnya, klan pohon emas biru tidak pernah berpikir untuk bertarung melalui pertempuran. Tampaknya bagi mereka bahwa mereka dapat bertahan hidup di bawah perlindungan tubuh leluhur pohon. Pertempuran pertama begitu sengit, bahkan bisa dikatakan brutal. Meskipun Raja Iblis Macan Tutul Emas menang, dia juga membayar 100 tahun kehidupan, dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh ke babak berikutnya, dan keduanya tersingkir. Dari semua 87 kontestan laki-laki, 85 tetap. Tang San bahkan berpikir dalam hatinya bahwa dia setidaknya berada di 85 teratas sekarang, sebelum kompetisi dimulai. Kelompok pemain kedua memasuki arena. Suara Kaisar Iblis Tianhu datang dari atas. Selanjutnya adalah pertandingan antara dua pemain yang memegang kartu seri nomor 3 dan nomor 4. Tepat pada saat ini, Tang San merasakan gerakan di sebelah, indera ilahinya bergerak sedikit, dan segera merasakan kehadiran yang kuat di ruang VIP yang terpisah darinya. Dia tidak memperhatikan sebelumnya siapa yang berada di sebelah Ning Chenen. Sekarang, melalui persepsi kesadaran, saya tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah orang kuat dari garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah. Mampu mewakili garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah dalam pertempuran, yang satu ini pastilah Raja Iblis paling kuat dari Iblis Bangau Mahkota Merah kontemporer. Dengan keakraban Tang San dengan Sword Saint Great Demon Emperor, dia pasti tidak akan mengirim banyak kontestan dari rasnya sendiri ke pertempuran. Ini pada dasarnya sama untuk ras lain. Hanya dengan memusatkan sumber daya pada satu kontestan kemungkinan kemenangan akan lebih besar. Dua balapan di babak pertama relatif buruk, dengan banyak klan, dan sudah sangat sulit untuk memberi makan begitu banyak klan. Oleh karena itu, Raja Iblis Serigala Emas dan Raja Iblis Macan Tutul Emas memiliki sangat sedikit peralatan dan barang langka yang digunakan dalam pertempuran. Di level Great Demon King, tidak semua equipment bisa digunakan. Sebaliknya, item yang bisa digunakan untuk bertarung di level ini sangat langka. Jika tidak cocok, lebih baik tidak digunakan. Jadi mereka hanya memiliki baju besi untuk pertahanan dan pisau cakar untuk menyerang pada waktu itu. Melalui layar kristal, Tang San juga melihat pria kuat dari garis keturunan Iblis Bangau bermahkota merah ini. Sosok manusia, dengan sepasang sayap putih di punggung, berpakaian putih, terlihat sangat bersih dan rapi. Sepertinya dia berusia 30-an, tetapi usia sebenarnya tidak diketahui. Kecepatan terbangnya sangat cepat, dan ia tersapu. Hampir saat berikutnya, ia telah menarik sayapnya dan berdiri tegak di atas panggung kompetisi. Kaisar Iblis Besar Pedang Sein yang telah memimpin pertempuran terakhir telah menghindar, dan orang yang muncul di panggung untuk memimpin pertandingan ini digantikan oleh Kaisar Liu Li Tianjing dari Kekaisaran Richen. Seluruh tubuh Kaisar memancarkan kecemerlangan sebening kristal, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat penampilannya. Jika ada ras dari ras yang sama, Kaisar menghindarinya, yang merupakan prinsip wasit dari kompetisi ini. Pengadilan leluhur tidak mengumumkan ini sebelumnya, tetapi jelas dari penghindaran Kaisar Iblis Besar Pedang Sein saat ini. Bab 1000, Langit dan Bumi Satu Pedang. Lawan dari Raja Iblis Bangau Mahkota Merah Besar adalah Raja Iblis Klan Beruang yang tak tertandingi. Raja Iblis Besar Klan Beruang Kekar, tinggi 7 meter, dengan rambut emas gelap di tubuhnya, dan beruang raksasa di dadanya. AV besar dalam emas cerah. Seluruh tubuh memancarkan napas darah yang dingin. Sebelum mereka keluar, sudah ada pembangkit tenaga listrik tipe bumi di Istana Leluhur untuk mengembalikan medan ke level. Meskipun ada juga formasi pertahanan di tanah, tabrakan dan kekuatan destruktif dari Raja Iblis Besar terlalu kuat, dan pertempuran sebelumnya benar-benar membuat tanah berantakan. Bersiaplah. Suara merdu Kaisar Liu Li Tianjing terdengar. Momentum kedua belah pihak melonjak hampir seketika. Raja Iblis Besar Klan Beruang mengulurkan tangannya, dan tubuh aslinya yang besar tiba-tiba membengkak, dan itu benar-benar membengkak hingga lebih dari 15 meter. Sosok yang menakutkan itu menjadi lebih agung. Semua berubah menjadi kesombongan emas yang keluar dari tubuh, cahaya keemasan meledak menjadi sepasang mata, dan panggung kompetisi di sisinya tampaknya telah menebal. Di sisi lain, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah Besar tidak memiliki aura yang begitu kuat, tetapi ada niat pedang yang naik ke langit, dan niat pedang yang tajam lurus ke atas. Dibandingkan dengan Raja Iblis Klan Beruang Besar,
perawakannya jauh lebih kecil, tetapi saat ini, ada perasaan berada di atas langit. Duduk di ruang VIP, mata Tang San sedikit menyipit, dalam pikirannya, Raja Iblis Bangau Mahkota Merah Besar tampaknya adalah pemain unggulan, dan pemain unggulan yang tidak rendah peringkatnya. Di antara 10 pemain unggulan laki-laki, tampaknya berada di peringkat ke-5 atau ke-6, yang bisa dikatakan sebagai salah satu favorit. Dapat dilihat dari fakta bahwa ruang VIP Iblis Bangau Mahkota Merah masih berada di depan ruang VIP Raksasa Emas. Anda harus tahu bahwa di peringkat Kaisar sebelumnya, Kaisar Iblis Pedang Suci berada di peringkat di depan Ratu Iblis Raksasa. Dan sekarang ruang VIP ada di depan, apa artinya ini? Setelah bimbingannya sendiri, Sword Saint dan Great Demon Sovereign sekarang memiliki Sword Intent, Sword Heart, dan Sword Soul. Raja Iblis Bangau bermahkota merah ini seharusnya mendapatkan warisannya yang sebenarnya. Di panggung kompetisi, tampaknya Raja Iblis besar dari klan beruang sangat kuat, dan darah kental itu sepertinya membakar langit. Tapi pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya mengerti bahwa ini ditakdirkan untuk menjadi permainan tanpa ketegangan. Raja Iblis hebat dari Bangau Mahkota Merah adalah garis keturunan tingkat pertama dan salah satu pemain unggulan, sedangkan Raja Iblis Agung dari klan beruang tidak diketahui, dan asal-usul kedua belah pihak pada dasarnya akan hancur. Di level Great Demon King, terlalu sulit untuk mendapatkan keberuntungan. Ini juga alasan mengapa Tang San, yang lahir di klan Pohon Emas Biru, berperingkat sangat rendah. Meskipun Tang San mengalahkan lawan dengan level yang sama selama pembekalan pekerjaannya, yang dia kalahkan bukanlah jenis Raja Iblis tingkat atas yang bisa mewakili semua ras dalam pertempuran untuk Kaisar, tetapi Raja Iblis biasa. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Bahkan jika dia mengalahkan Raja Iblis besar dari klan yang kuat, itu sama saja. Hampir semua Raja Iblis besar yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran menduduki Kaisar ditumpuk oleh semua sumber daya dari berbagai kelompok etnis. Perwakilan ras biasa semacam ini harus ada pada tingkat yang sama dengan ras yang kuat. Jika game pertama hanya sebagai makanan pembuka, maka game ini akan memiliki pemain unggulan yang bermain secara langsung, yaitu pertarungan dua level yang lengkap. Kekuatan Raja Iblis besar dari klan beruang jelas lebih kuat dari dua Raja Iblis besar di pertandingan sebelumnya. Klan beruang selalu melekat pada klan binatang raksasa Bimen, yang kuat seperti awan, dan mereka adalah salah satu ras pertempuran yang paling kuat. Dengan bakat fisiknya, hampir semua klan beruang luar biasa. Mulai, Kaisar Liuli mengumumkan, dan saat berikutnya, Ambilight naik ke langit. Kata V emas di dada Raja Iblis beruang besar langsung menyala, dan pada saat berikutnya, cahaya keemasan besar keluar dari dadanya, dan menyerbu ke arah Raja Iblis besar Bangau Mahkota Merah di sisi yang berlawanan dengan aura luar biasa yang tak tertandingi. Tidak hanya itu, lingkaran cahaya kaki menyebar dari kaki Raja Iblis klan beruang besar dalam sekejap, menutupi seluruh tempat hampir seketika. Dilihat dari perubahan halo perisai, ini jelas merupakan bidang kontrol gravitasi. Begitu dia muncul, domain dilepaskan, dan serangan yang kuat terjadi. Tidak ada keraguan bahwa Raja Iblis klan beruang besar ini telah menggunakan semua kekuatannya. Bagaimana bisa tidak tahu bahwa pihak lain adalah pemain unggulan? Meneliti lawan harus menjadi prioritas utama dalam kompetisi ini. Hampir semua kompetitor tahu siapa yang ada dan siapa pemain unggulannya. Di hadapan musuh yang kuat, itu adalah ledakan instan. Pada level mereka, segala sesuatu mungkin terjadi. Meskipun garis keturunan Iblis Bangau Mahkota Merah sangat kuat, pertahanannya sangat biasa, dan hanya pandai menyerang. Dalam menghadapi ledakan upaya habis-habisan ini, ekspresi Raja Iblis besar bermahkota merah selalu tenang. Pedang panjangnya ada di belakangnya, dan saat ditarik keluar, seluruh panggung tampak menjadi lebih cerah untuk sesaat. Pada saat itu, meja kompetisi tampak menjadi hitam dan putih dalam sekejap. Tapi semua penonton sepertinya telah kehilangan detak jantung mereka. Tidak ada yang mewah, tidak ada artefak. Ini adalah pedang, poin domain, poin jinmang. Pedang terhunus, dunia terbagi. Pedang surga dan bumi. Raja Iblis besar dari klan beruang berdiri di tempat, tubuhnya yang besar tidak bergerak, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa matanya sudah penuh dengan kengerian. Di ujung hidung, celah berkedip samar dengan cahaya putih, dan seluruh ujung hidung patah menjadi dua, tetapi tidak menembus dalam. Hasilnya sudah terbagi, dan Raja Iblis Bangau Mahkota Merah nomor 3 menang. Suara Kaisar Liuli juga agak terkejut. Ini adalah tabrakan antara Raja Iblis teratas,
untuk dapat mengalahkan lawan dalam sekejap, itu harus dihancurkan dengan kekuatan. Benih? Ya, itulah pemain benih. Tang San telah membuka kembali daftar pemain saat ini. Daftar unggulan di tangannya bukan yang resmi, tetapi dibuat oleh tetua pohon emas biru setelah mengumpulkan berbagai komentar tentang para kontestan dari istana leluhur. Sistem peringkat internal, merinci semua pemain, dan Raja Iblis Bangau Mahkota Merah adalah unggulan kelima dalam peringkat pribadi ini. Ya, itu nomor 5. Di antara begitu banyak kontestan dari klan roh dan monster, mereka juga bisa menduduki peringkat kelima. Hanya pedang ini, itu membuktikan kepada semua kontestan mengapa itu adalah unggulan kelima. Pedang langit dan bumi, arti sebenarnya dari ilmu pedang. Yang paling mengejutkan Tang San adalah bahwa niat pedang dari Raja Iblis Bangau Mahkota Merah besar ini berbeda dari Raja Iblis Agung Pedang Suci. Dengan kata lain, itu seharusnya bukan garis langsung dari Kaisar Iblis Besar Pedang Sein, tetapi telah keluar dari jalannya sendiri. Langit dan bumi terbagi menjadi satu pedang. Hanya satu pedang. Pedang yang tampaknya sederhana adalah kombinasi sempurna dari roh dan roh, perpaduan dari niat pedang, hati pedang dan jiwa pedang. Pedang itu telah meledak dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, itu menunjukkan belas kasihan, jika tidak, Raja Iblis Besar dari klan beruang akan binasa. Metode serangan semacam ini yang dilakukan dengan satu pedang benar-benar langka, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa ia telah mencapai titik di mana ia dapat mengirim dan menerima. Jika tidak, Raja Iblis Besar dari klan beruang akan mati. Jian tidak tahu kapan menerima kembali. Raja Iblis Agung dari Bangau Mahkota Merah mengangguk kepada Raja Iblis Agung dari klan beruang. Raja Iblis Agung dari klan beruang juga telah mendapatkan kembali mobilitasnya saat ini. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa dia akan mati. Jika bergerak sedikit lebih jauh, kepala dan tubuhnya sendiri akan terpotong. Dengan tinju tergenggam di kedua tangan dan busur, Raja Iblis Besar dari klan beruang bahkan memiliki sedikit kesalehan di dalamnya. Jika bukan karena belas kasihan pihak lain, itu akan mati sekarang, dan pada saat itu, bahkan Kaisar Liuli mungkin tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Di zona perang, saya tidak tahu berapa banyak kontestan yang menghirup udara dingin, siapa yang bisa menghentikan pedang seperti itu. Saya takut pukulan barusan memiliki kekuatan seorang kaisar biasa, kan? Selain itu, masih dalam keadaan bawahannya berbelas kasih dan tidak habis-habisan. Sangat kuat, yang ini, sangat kuat.